Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik juga ternyata, jika soal 27 miliar tak ada tersangkanya, ya kader PKB mengatakan artinya Johnny G. Plate emang korban kekejaman politik. Bisa saja begitu kan, sebagai tumbal di situ, sebagai korban di situ begitu. Masa sudah jelas-jelas uang 27 miliar sudah dikembalikan, tidak tahu dari siapa begitu kan. Jadi kan aneh begitu bangsa kita. Jangan-jangan Kejagung bisa diintervensi begitu kan. Seharusnya kan kita buktikan di situ begitu dari siapa begitu kan. Masa orang-orang gaib mengembalikan uang itu begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu kan. Saya aneh begitu kan. Ini kan seharusnya kan bisa ditelusuri begitu kan. Ya, Kejagung kan pasti kan menyadap orang-orang yang ini begitu kan. Orang-orang yang kemudian menjadi dugaan-dugaan tersangka di situ begitu. Sangat disayangkan memang. Ya, 27 miliar dikembalikan dengan niat jahat seperti itu ya. Tiba-tiba karena ketahuan ya dikembalikan. Lalu kemudian tidak ada yang mengaku di situ begitu. Masa mengatakan bahwa dari siapa begitu kan, tidak ada begitu kan. Jelas ini masyarakat menganggap bahwa ini ya spekulasinya bahwa mengatakan wah ini bisa saja ya si Johnny G. Plate menjadi tumbal atau menjadi korban di situ begitu. Jadi sangat disayangkan begitu kan. Sama seperti apa yang disampaikan Pak Surya Paloh. Kalau ingin tebang pilih begitu kan, ya kita harus periksa yang lain begitu kan, ya. Jangan tebang pilih begitu. Artinya selama ini yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus sama di mata hukum begitu kan. Kalau seperti ini kan Kejagung bisa terkesan intervensi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, jika soal 27 miliar tak ada tersangka, kader PKB ya artinya Johnny G. Plate emang korban kekejaman politik. Atau bisa saja tumbal, bisa saja korban begitu kan ya. Bahkan ini mas ini ya sandiwara murahan. Publik ya pasti bingung uang segitu banyaknya nggak ada tersangkanya. Jangan-jangan uang siluman seperti mobil SMK nggak kunjung ada terwujud. Itulah kelemahan kita begitu kan. Segala apapun bisa intervensi. KPK bisa intervensi, Kejagung bisa intervensi. Lantas bagaimana, pertanyaannya kemana ya Pak Mahfud sekarang begitu kan. Kok bisa seperti itu begitu. Ini pertanyaan dari publik begitu. Saya kira 27 miliar itu gampang sekali untuk menentukan siapa yang harus yang menjadi dugaan-dugaan korupsi di situ begitu. Pak Mahfud akan bicara begitu terkait dengan ini begitu ya. Semoga saja nanti begitu ya saya sampaikan kepada Pak Mahfud begitu, tidak Kejagung semoga tidak bisa diintervensi begitu kan. Tetapi pada hakikatnya yang muncul hari ini kan seperti itu begitu. Bahkan berarti uang ya setan dan dimakan jin. Kalau nggak ada yang ngaku, ya di sini buat gue. Ini banyak kritikan dari netizen begitu ya. Ya, padahal uang itu sudah dikembalikan. Ya, yang mengembalikan tidak tahu siapa mereka. Ya kan aneh begitu kan. Uang 27 miliar hasil korupsi begitu kan. Tiba-tiba dikembalikan, kok aneh begitu. Contoh jatuhkan lawang jelang festival politik ya. Memang arahnya ke situ ya. Karena Nasdem pilih cawapres Anies, rakyat nggak bodoh kalau melihat kasus ini begitu. Bayangkan begitu. Saya kira bahwa Kejagung itu tidak bisa intervensi ternyata begitu ya. Ya kita tunggu saja bagaimana begitu ya. Karena ini kan prosesnya masih lama begitu. Tinggal tunggu saja mungkin Kejagung masih menyelidiki hal ini begitu kan. Tapi kan jangan lama-lama begitu kan. Satu hari sudah kena mereka siapa yang mengembalikan itu begitu. Masa berlarut-larut ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kelamaan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang ada tindak pidana, siapa yang mengembalikan uang kita urus di situ begitu kan? Kan pasti punya sadap di situ begitu ya. Jangankan 27 miliar ya, yang 349 miliar aja kagak ada tersangkanya ya sampai sekarang ya. Kejaksaan RI, KPK RI udah rusak, cacat moral. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Jadi artinya apa? Ada intervensi terselubung di dalamnya begitu. Isinya hantunya ya ngembat duit ya atau tuyul. Jadi masyarakat dibuat bingung hari ini. Maka Kejagung ini saya rasa tangkap mereka begitu. Siapa yang membawa uang itu begitu, dari mana begitu kan. Pasti ya akan tahu siapa mereka begitu. Karena sudah beredar begitu hari ini begitu ya.
Itu benar, sebaiknya Kejagung ya dibubarkan dan diberhentikan saja, habiskan uang rakyat ya, ciptakan ya hal-hal perusak moral. Ini banyak sekali kritikan dari netizen. Saya kira tidak perlu membubarkan itu begitu. Jadi tangkap saja begitu kan, gampang untuk menangkap itu. Jangan takut masyarakat ada di belakang Kejagung, kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya, jika soal 27 miliar tak ada tersangkanya, kader PKB ya mengatakan artinya Johnny G. Plate emang korban atau kekejaman politik. Dikutip dari ya Gelora ya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Umar Hasibun menyoroti pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan ya Magdir Ismail yang memenuhi panggilan Kejagung RI begitu ya. Adapun Magdir yang dapat untuk mengembalikan 27 miliar terkait dengan kasus BTS yang ditagih Kejagung. Hal tersebut ditanggapi Umar Hasibun melalui akun Twitter pribadinya miliknya. Dalam cuitannya, Umar Hasibun menyinggung bahwa jika terkait kasus 27 miliar itu tidak ada tersangkanya, hal itu mengartikan bahwa Johnny G. Plate selaku Kominfo ya Sekjen Partai Demokrat, Partai Nasdem ya yang saat ini sudah ditangkap memang korban dari kekejaman politik. Betul begitu kan? Artinya apa? Artinya selama ini yang dituduhkan begitu kan seolah-olah menjadi tumbal ya. Tetapi kita lihat saja, gampang saja Kejagung untuk menangkap orang begitu kan. Karena 27 miliar ya yang mengatakan kemarin bisa ditransfer juga, bisa cash. Artinya apa? Uang itu ada, yang mengendalikan itu siapa begitu kan. Masa tiba-tiba tidak tahu di situ begitu ya. Kalau kasus 27 miliar nggak ada tersangkanya, artinya Johnny G. Plate memang korban kekejaman politik, ujar ya Hasibun di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana Kejagung ini menyelidiki ini begitu kan, masih dalam proses ini semua begitu. Sementara itu Magdir mengatakan dirinya membawa uang tunai ya 1,8 juta itu ya disebut dikembalikan pihak terkait kasus BTS ke kliennya. Dia berharap pengembalian uang itu akan membuat terang ya kasus tersebut. Ya bukan berarti untuk memberhentikan kasus ya hukum itu begitu. Bahkan komitmen kami atas nama klien kami, jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta. Uang itu akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal yang sudah pernah diterima. Sebagai komitmen ini yang bawa, mudah-mudahan ini akan memberi barang, lebih memperjelas posisi klien kami Irwan dalam perkara itu. Bahkan ini sumbernya atas nama Pak Irwannya, nanti kalau sudah selesai kami di atasnya nanti bicara imbuhnya. Bahkan ya sebelumnya Magdir mengklaim ada seorang yang mengembalikan uang 27 miliar kepada Irwan ya. Magdir menyinggung ya soal yang menjanjikan penghentian perkara kasus BTS tersebut. Sudah ada yang menyerahkan kepada kami 27 miliar hari ini tadi pagi, kata Modar sesuai sidang pengadilan tipikor. Sepanjang saya dengar ada menjanjikan bisa menghapus perkara ini untuk menghentikan itu, sambungnya. Kata siapa begitu kan? Karena ini bertentangan dengan undang-undang. Enak saja begitu sebagai koruptor, tiba-tiba ketahuan uangnya dikembalikan begitu kan. Kalau dijadikan deposit berapa 1 tahunnya begitu ya. Jadi artinya apa, kan kacau begitu. Orang-orang yang punya lalu kemudian ada korupsi di situ tiba-tiba ketahuan dikembalikan. Kan aneh di situ begitu ya, kacau begitu ya. Magdir enggan menyebutkan siapa yang mengalihkan uang tersebut. Magdir mengatakan uang yang diterima di seseorang itu akan dikembalikan ke Kejagung ya. Magdir mengatakan uang 27 miliar yang diserahkan itu dalam bentuk tunai ya, uang itu terbentuk mata uang asing. Bahkan Kejagung lalu memanggil Magdir. Kejagung meminta Magdir membawa 27 miliar yang diklaim Magdir dikembalikan pihak terkait kasus korupsi BTS ke Irwan. Artinya kan aneh di situ begitu ya. Bahkan terpisah terkait penetapan tersangka Johnny G. Plate, Kejagung yang menegaskan bahwa ya penetapan tersangka tersebut murni penegakan hukum ya. Kapus Penkum ya Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kejaksaan berkewajiban mengawal proyek strategis nasional dalam penggunaan anggaran pemerintah. Bahkan ya kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategis ya nasional, dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur base transceiver BTS ya, 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5. Artinya apa? Artinya selama ini kita tangkap semua begitu orang-orang yang terlibat di dalamnya begitu. Jangan terkesan ada sesuatu yang politis, diintervensi dan sebagainya. Apalagi Kejagung independen di situ begitu ya. Jangan sampai ya dicederai dengan seperti ini. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.